Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini kita masih melanjutkan materi video sebelumnya, yaitu limit fungsi trigonometri. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 3.1.4, yaitu menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Indikator pencapaiannya, siswa dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Langsung saja ke materinya. Sama halnya dengan metode pemfaktoran, langkah mengubah bentuk fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus trigonometri dilakukan apabila fa per ga dari limit x mendekati a, fx per gx adalah 0 per 0. Berikut rumus trigonometri yang sering digunakan. Ada rumus identitas, ada rumus sudut rangkap, ada jumlah dan selisih sudut. Ya. Menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan rumus-rumus trigonometri ini tujuannya adalah membuat hasil substitusi yang awalnya 0 per 0 kita ubah bentuknya menjadi bentuk tertentu dengan kita menguraikan fungsi trigonometrinya menggunakan aturan-aturan yang ada pada rumus trigonometri. Contoh soal, ini ada 4 bentuk contoh soal. Nanti kita bahas satu persatu. Kita bahas soal nomor pertama, limit x mendekati 0, 4 sin 2x dikali cos x per tan x. Ya, kita selesaikan. Ya, sebelum menyelesaikan soal nomor 1 ini, kita cek dulu secara substitusinya memenuhi syarat atau tidak. Ya, di sini setelah disubstitusi ternyata kita menemukan atau hasil substitusinya didapat bentuk 0 per 0. Ya, berarti syaratnya terpenuhi. Ya, jadi soal nomor 1 ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Kenapa soal nomor 1 ini kita selesaikan menggunakan rumus-rumus trigonometri, bukan menggunakan pemfaktoran? Karena di soal nomor 1 ini terdapat variabel cos. Jadi, ciri khas soal limit fungsi trigonometri yang diselesaikan menggunakan rumus-rumus trigonometri adalah di soal tersebut terdapat fungsi cosnya. Ya. Rumus yang digunakan di sini atau rumus trigonometri yang kita gunakan adalah rumus sudut rangkap, yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Di soal nomor 1 ini kita uraikan. Di rumus sudut rangkap sin ini kan bentuknya 2 sin x cos x. Sedangkan di soal ini adalah 4 sin 2x cos 2x. Berarti 4 di sini kita ubah menjadi 2 dikali 2 sin 2x cos x. 2 yang di sini nanti kita kelompokkan. Kita gunakan aturan sudut rangkap sinus sehingga bisa diubah menjadi sin 2 dikali 2x. Kenapa tidak ditulis x? Karena aljabar pada sin dan cosnya ini bentuknya 2a. Jadi penguraian sinnya pun menjadi 2a atau 2x. Ketika bentuk sudut rangkapnya 2x, ya berarti di sinnya pun dikalinya dengan 2x. Perhatikan sudut rangkap di atas nih, trigonometri sin di sini. Ini kan bentuknya sin 2x diuraikan menjadi 2 sin x cos x. Ketika di sininya x, maka di sini menghasilkan x juga. Tapi kalau misalkan di sininya sin 2 dikali 2x, ya maka di sininya pun berubah menjadi 2 sin 2x cos 2x. Sama seperti ini nih aturannya. Ya. Terus langkah berikutnya, ini 2 dikali 2x kita kalikan, nanti bentuknya berubah menjadi limit x mendekati 0, 2 sin 4x dibagi tan x. Nah, di sini ada bentuk sin, ada bentuk tan, tidak ada bentuk cos, ya berarti kita bisa coret. Ingat, cara sederhana untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri adalah apabila ketemu kata sin atau kata tan, silakan kalian coret. Kita coret kata sin, kita coret juga kata tan. Nah, terus ada lagi tidak yang bisa disederhanakan? Oh, ada. Ternyata X-nya bisa disederhanakan. Kita sederhanakan X-nya. Berarti nanti
Sisanya limit X mendekati 0, 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi nilai limit X mendekati 0 adalah 8. Jadi jawaban soal nomor 1 nilainya sama dengan 8. Lanjut di soal nomor 2. Di sini bentuknya limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos 2X dibagi X kuadrat. Sebelum menyelesaikan soal nomor 2 ini, kita cek dulu secara substitusi memenuhi syarat atau tidak. Ternyata setelah disubstitusi didapat bentuk tak tentu juga, yaitu bentuk 0 per 0. Ya berarti syaratnya terpenuhi. Maka soal nomor 2 ini kita lanjutkan. Nah, melanjutkannya di soal nomor 2 ini juga sama. Kita gunakan rumus-rumus trigonometri. Ya, karena di sini ada kata cos nih. Ya, jadi kita uraikan. Nah, rumus trigonometri yang digunakannya menggunakan sudut rangkap bentuk cos, yaitu 1 dikurangi cos 2x sama dengan 2 sin kuadrat x. Jadi nomor 2 ini diuraikan, yang awalnya 1 dikurangi cos 2x berubah menjadi 2 sin kuadrat x. Terus langkah berikutnya, di sini ada sin kuadrat x, berarti sin x-nya itu berpangkat 2. Jadi kita tulis secara 2 kali, dan 2 yang di depan ini kita kedepankan. 2 ini sebagai konstanta, berarti bisa ke depan. Nah, terus langkah berikutnya, ini ada kata sin lagi, kita coret lagi kata sinnya. Terus ada x dengan x, kita sederhanakan. Ada lagi x dengan x lagi, kita sederhanakan lagi. Jadi nanti sisanya 2 dikali limit x mendekati 0 dari 1. Terus nilai limitnya itu adalah 1, 2 kali 1 nilainya 2. Jadi contoh untuk soal nomor 2, jawabannya 2. Lanjut soal nomor 3. Ini bentuk soalnya, limit x mendekati 0, cos 6x dikurangi 1 dibagi 2x sin 3x. Ya, kita selesaikan. Sebelum menjawab soal nomor 3, kita cek lagi secara substitusi benar tidak soal tersebut menghasilkan bentuk 0 per 0 secara substitusi. Ternyata setelah substitusi menghasilkan bentuk 0 per 0, maka soal nomor 3 kita lanjutkan. Terus cara melanjutkannya untuk soal nomor 3 ini tetap kita masih menggunakan rumus trigonometri, karena di soal nomor 3 ini terdapat kata cos. Nah, untuk soal nomor 3 ini bentuk rumus trigonometri yang digunakannya adalah 1 dikurangi cos 2 dikali AX sama dengan 2 sin kuadrat AX. Kenapa makanya 2 dikali A? Karena di sini bentuknya 6X bukan 2X. Berarti nanti kita uraikan cos 6X-nya menjadi cos 2 dikali 3X dikurangi 1. Nanti 3X ini nanti yang disebut sebagai AX-nya. Jadi nanti diuraikan menjadi negatif 2 sin kuadrat 3X. Kenapa muncul negatif? Karena bentuknya berbeda. Kalau aturannya ini kan 1 dikurangi cos 2AX. Sedangkan di soalnya adalah cos 2 dikali 3X dikurangi 1. Jadi urutannya dibalik. Karena urutan urutan penjumlahannya ditukar, berarti nanti bentuk 2 sin kuadrat AX-nya diberi tanda negatif di depannya. Ya, jadi ketika bentuk yang diberikannya itu berbeda atau penulisannya tertukar, yang awalnya 1 dikurangi cos 2AX ternyata ditulisnya cos 2AX dikurangi 1, maka nanti nilai 2 sin kuadrat X-nya tinggal diberi tanda negatif di depannya. Ya, di sini nanti negatif 2 sin kuadrat 3X dibagi 2X sin 3X. Ini ada lagi pangkat 2-nya, berarti nanti sin 3X-nya kita tulis 2 kali. Ya. Nah, karena sudah ditulis 2 kali, kenapa ditulis 2 kali? Supaya kadang-kala kalau misalkan nulisnya 1 kali, kita hanya mencoret 1 kali sin. Padahal dia berpangkat 2, harusnya 3X-nya berpangkat 2. Jadi meminimalisir tingkat kesalahan, ketika trigonometrinya berpangkat lebih dari 1, kita tulis ulang sebanyak pangkatnya. Karena di sini pangkat 2, berarti sin 3X-nya kita tulis 2 kali.
Terus ini ada kata sin lagi, kita hilangkan lagi, kita coret. Nah, terus kita sederhanakan. Ini ada yang sama, yaitu 3x dengan 3x, kita sederhanakan. Terus x dengan x-nya kita coret. Terus ada negatif 2 dengan 2, kita coret lagi. Berarti nanti sisanya limit x mendekati 0, negatif 3. Hasil limitnya yaitu negatif 3. Jadi soal nomor 3 itu jawabannya negatif 3. Ya, jadi perlu diingat aja, pokoknya kalau misalkan bentuk soalnya ini ternyata kebalikan dari rumus-rumus atau sudut rangkap yang diberikannya, berarti tinggal diberi tanda negatif di depannya. Ya, contoh berikutnya, contoh terakhir, contoh nomor 4. Ya, di sini bentuknya limit x mendekati 0, cos 3x dikurangi, limit x mendekati 0, cos 7x dikurangi cos 3x dibagi 1 dikurangi cos 8x. Ya, di soal nomor 4 ini, di satu soal ini tidak ada sin, tidak ada tan. Di sini hanya diketahui cosnya. Ya, cara menyelesaikannya kita substitusi dulu, kita cek dulu apakah menghasilkan 0 per 0 atau tidak. Ternyata setelah disubstitusi dihasilkan bentuk 0 per 0. Berarti soal nomor 4 ini kita lanjutkan proses penyelesaiannya. Untuk soal nomor 4 ini ada dua konsep rumus trigonometri yang digunakan, konsep sudut rangkap dan konsep jumlah dan selisih antar sudut. Ya, kita uraikan. Di sini ada 1 dikurangi cos 8x. Nah, cos 8x-nya kita ubah saja dulu menjadi cos 2 kali 4x. Setelah itu kita uraikan masing-masing. Untuk cos 7x dikurangi untuk cos 7x dikurangi cos 3x diuraikan menjadi negatif 2 sin 7x ditambah 3x bagi 2. Ini nanti sebagai A, ini sebagai B-nya. Jadi negatif 2 sin A ditambah B bagi 2 berarti 7x ditambah 3 dibagi 2 sin 7x dikurangi 3 dibagi 2. Terus yang di bawahnya diuraikan menjadi 2 sin kuadrat. Nah, di sini 4x, maka di sini pun ditulis 4x. Dilanjutkan langkah berikutnya. 7x tambah 3 dibagi 2 nilainya 5. 7x dikurangi 3 hasilnya 4x dibagi 2, 2x. Dan untuk sin kuadrat 4x-nya kita tulis 2 kali. Nah, di sini ada kata sin lagi, kita hilangkan kata sinnya, kita coret. Kemudian kita sederhanakan. Negatif 2 dengan 2, terus x dengan x disederhanakan, kemudian x dengan x lagi disederhanakan. Sehingga bentuk yang didapat adalah negatif 5 per 2 dibagi 4 dikali 4. Terus didapat negatif 10 per 16, kita sederhanakan menjadi negatif 5 per 8. Di jawaban soal nomor 4 ini ada nilainya yaitu negatif 5 per 8. Itu saja contoh yang bisa saya berikan pada materi kali ini. Selanjutnya ini ada soal latihannya sebanyak 6 buah. Silakan kalian kerjakan. Apabila proses pengerjaannya ada yang tidak paham, silakan kalian tanyakan ke saya. Boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi video berikutnya.